Tulis di YouTube nasib ayah ibu Nabi, enter akan keluar video si fulan, video si fulan, video si fulan. Apa judulnya? Pengajiannya adalah tentang ayah dan ibu Nabi dalam neraka jahanam. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa ayah Nabi, ibu Nabi adalah ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mendatangkan Rasul. Mereka terpelihara. Tapi orang di Palembang insya Allah tidak akan termakan dengan isu itu. Kenapa? Di Maulid Arba'in setiap malam mereka baca, di Maulid Isrin dilanjutkan lagi. Bahkan tadi dibacakan Maulid itu ke telinga kita. Sayyidi Ali Al-Habsyi menulis dalam Simtub Durarnya, menulis dalam maulidnya bahwa dia berasal dari tulang sulbi yang suci, yang suci, yang suci. Di antara semua Quraisy yang dipilih adalah Abdi Manaf. Di antara semua Abdi Manaf yang dipilih adalah Abdul Muttalib. Di antara semua anak Abdul Muttalib yang dipilih adalah tulang sulbi Abdullah. Dan semua itu suci-suci, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantah, kita hancurkan orang-orang yang menuduh. Sedangkan tetangga kita yang tak Islam pun bertanya, Ustadz Abdul Somad, ya saya ini mu'alaf Ustadz. Betul, mak ayah saya tak Islam Pak Ustadz, sekarang sudah meninggal dunia. Bagaimana Pak Ustadz doa saya? Kau serahkan saja mereka berdua kepada Allah. Ya Allah, emak ayahku adalah hambamu, maka kuserahkan dia kepada engkau. Itu jawaban yang saya berikan. Menjaga hati jamaah. Tak sampai hati saya mengatakan, Pak Ustadz, emak saya tak Islam, meninggal, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kau sabar saja ya, mereka berdua dalam neraka jahanam sedang mendidih. Nabi yang diharapkan syafaatnya, Nabi pemilik alam semesta. Kalau tidak ada dia, maka tidak diciptakan Allah alam semesta. Begitu lancangnya mereka berkata. Maka jangan heran kalau mereka membuat video dengan sampul yang begitu banyak, gambar Abdul Somad, dikali wajahnya, ditulis UAS di atas. UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja begitu perlakuan mereka kepada orang tuanya. Padahal Allah selamatkan mereka, padahal Allah muliakan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan itu berabad-abad lamanya. Tapi hari ini ada usaha untuk menyatakan seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia biasa yang tak punya keistimewaan apa-apa. Dari kecil kita sudah diajarkan melalui lagu nasyid, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan. Kecil kita sudah diajarkan lagu itu. Masuk ibtidaiyah begitu juga diajarkan. Masuk ke pesantren juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sekarang diceramahkan di YouTube, di TV, di majelis. Mereka ingin supaya kita ragu tentang kelahiran Nabi. Ternyata Nabi Muhammad tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Apa ini? Taskik, meragukan, menyamarkan, supaya terlepaslah kepala ini dari badan. Tapi insya Allah usaha ini tidak akan berhasil. Kenapa? Karena setelah Maulid Arba'in dilanjutkan dengan Maulid Isrin, dilanjutkan dengan Maulid Tis'in. Setiap hari adalah Maulid, setiap hari adalah mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah ragukan tempat kelahirannya.
Setiap tokoh agama di dunia ini meyakini tempat kelahiran Nabi kami di sini, tempat kelahiran Tuhan kami di sini, tempat kelahiran tokoh kami di sini. Rumah itu dari sejak zaman dulu sampai zaman hari ini diyakini umat Islam, disitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau umat Islam datang berziarah ke sana, dia akan diusir. Roh. Ditulis besar-besar, ini bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjaga. Kalau memang itu bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak diratakan saja dengan bulldozer? Kenapa tetap diwujudkan dalam bentuk perpustakaan? Ternyata di lubuk hati mereka yang paling kecil masih mengakui disinilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz belajar di Maroko, iya. Apakah di Maroko ada keturunan Nabi? Makanya orang yang ceramah mengatakan tak ada keturunan Nabi ini kurang piknik. Jalan-jalannya kurang jauh, cuman baru sampai kampung Melayu. Pergilah kalian ke Maroko. Ibu kota Maroko namanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya kosong. Casablanca rumah kosong karena catnya warna putih, tak ada warnanya. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih, Casablanca. Nanti pergi ke tepi laut Samudra Atlantik, ada masjid namanya Masjid Hasan II. Kami ketika berdiri di depan Masjid Hasan II di tepi laut Samudra Atlantik, tepatnya di tepi pantai, di tembok itu pantai, seakan-akan masjid itu terapung. Ketika kami berdiri di depan pintu, lama tak dikasih masuk. Setelah itu kami tanya penjaga, kenapa kami tak boleh masuk? Dia tanya, anta muslim? Disangkanya kami turis dari Jepang. Udah jelas hitam macam ini, disangkanya juga Jepang. Nama saya Abdus Somad, belajar di sini. Oh, silakan masuk. Masuk kami ke dalam. Di dalamnya ada satu tiang induk. Di tiang induk itu tertulis, masjid ini dibangun oleh Raja Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I, sampai nasabnya kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja di bumi Melayu, mereka juga sebagiannya adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Habib Usman Shahabuddin datang ke Pekanbaru Riau menyampaikan dakwah Islam. Orangnya ganteng, ilmunya banyak, bersahaja, cahaya kenabian mengalir darah Nabi dalam badannya. Kebetulan waktu itu kerajaan Melayu namanya Siak Sri Indrapura, salah seorang anak sultan cantik jelita bernama Tengku Embung dinikahkan dengan Habib Usman Shahabuddin. Setelah itulah raja-raja Melayu Riau itu bergelar syarif di pangkal namanya. Itulah mengapa nama 3 di Pekanbaru dipakai dengan nama syarif. Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim nama airport, Sultan Syarif Kasim nama jalan, Sultan Syarif Kasim nama universitas. Di makamnya ditulis oleh kantor Alawiyin bahwa Sultan Syarif Kasim adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fam marga Banahsan. Hari ini ada pula orang berkata tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya gara-gara pernah membeli cincin palsu lalu kau katakan semua cincin di dunia ini adalah cincin palsu. Kebetulan nasib kau aja tentang tak beruntung. Buktinya kami berjumpa dengan cincin-cincin yang asli. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cincin? Karena baru dapat cincin bagus. Tapi lebih bagus lagi cincin Ustadz Kemas Ali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? Yang ke-10.
dijauhkan umat ini dari pembacaan pengenangan tentang Nabi Muhammad SAW melalui tawassul. Tidak boleh bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bertawassul, berdoa dengan Nabi, maka dia musyrik. Mereka mensyirikkan orang yang bertawassul dengan Nabi. Makanya saya sebelum berdoa selalu saya baca, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Saya buat makin banyak-banyak supaya bolak-balik saya disyirikkannya. Somat musyrik, somat musyrik, somat musyrik, somat musyrik, somat kafir, somat fasik, somat mubtadi, sampai dia capek, akhirnya kumat darah tinggi dan mati mendadak. Sedangkan orang Yahudi bertawassul kepada Nabi sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Dituliskan dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladzina kafaru. Orang-orang kafir musyrik Yahudi ketika berperang melawan Bani Ghatafan, kafir musyrik, Ghatafan musyrik, orang Yahudi percaya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah kami melawan Ghatafan berkat Nabi yang akan kau utus di akhir zaman. Diabadikan dalam Al-Quran, wa kanu, mereka, min qablu, sebelum dia lahir, yastaftihuna ala alladzina kafaru, memohon kepenangan dengan menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum dia lahir mereka bertawassul, apalagi setelah mereka melihatnya secara nyata, setelah dia lahir, setelah dia ada di dunia, mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lengkap hadis-hadis tentang tawassul ini ditulis secara lengkap oleh yang mulia Sayyidi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki yang sanadnya bersambung. Orang Palembang ambillah sanad langsung dari murid almarhum Sayyid langsung kepada Sayyid Umar Abdul Aziz yang langsung murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusahha. Nabi Muhammad sudah dijadikan sebagai tawassul sebelum dia ada dalam bentuk wujud di alam nyata, karena dia makhluk yang diciptakan Allah paling tua. Di mana kita bisa tahu? Makanya dengarkanlah pembacaan maulid. Dalam pembacaan maulid tadi dikatakan, riwayat dari Jabir, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW sudah ada sebelum alam semesta ada. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat kepalaku ku angkat, kulihat di tiang aras ada nama yang bersanding dengan namamu, dan nama itu adalah nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepadamu ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa disuruh bertawassul, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kita siang pagi malam 5 kali mendoakan wasilah untuk dia. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Kenapa wasilah kita mintakan tapi kita tidak berwasilah kepada Allah melalui dia? Inilah orang bodoh tapi dipelihara.
minta wasilah kepada Allah, minta dijadikan dia sebagai wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athullahumma maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi bagaimana cara mereka menjauhkan kita dari Nabi? Jangan bertawassul kepada Nabi Muhammad, karena dia sudah meninggal dunia. Disangkanya Nabi Muhammad itu meninggal macam kucing mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan khusus. Ketika kita mengucapkan salam kepada dia,